dalam kali masih firman Tuhan lanjutan Paskah. Ya. Kita akan membaca Roma 8 ayat 28. Surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Ayat selanjutnya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudah direncanakan oleh Allah, sudah diprogramkan oleh Tuhan. Ya. Contohnya, ya, Maria Magdalena, dia melayani Tuhan itu pertama dia mempersiapkan untuk menyambut rombongan, ya, para pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ya, dia juga menyiapkan, ya, persiapan penguburan Tuhan Yesus, ya, juga menyiapkan kuburan yang akan dipersiapkan untuk penguburan Yesus. Dan Maria juga yang pertama, ya, selaku yang menyaksikan Yesus bangkit. Ya. Jadi selaku dikatakan ayat 28 tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah pun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Jadi sekali lagi, ya, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau orang itu terpanggil sesuai rencana Allah, dia akan terus mengasihi Tuhan. Ya. Dia akan terus mengasihi Tuhan. Ya. Dan mendatangkan kebaikan. Itu contoh yang pertama tadi, Maria. Ya. Ini sesuai dengan rencana Tuhan, sudah diprogramkan Tuhan. Ya. Yang kedua, Yusuf orang Arimatea. Ini orang kaya, saudara. Orang-orang kaya, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, ya, kemudian dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya. Tapi kalau kita hanya diberkati Tuhan, suatu biarlah berkat Tuhan itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Jangan ketika kita ingin diberkati Tuhan, kemudian kita lalai untuk beribadah, lalai untuk yang melayani Tuhan. Ya. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita lalai melayani Tuhan. Ya. Kita lalai beribadah kepada Tuhan. Itu berbahaya. Ya. Sebab Tuhan itu bisa mengambil segala sesuatu dari kehidupan kita. Jadi ketika kita diberkati, ya, kita harus melayani Tuhan. Ya. Kalau kita diberkati, kita tidak menjalankan
rencana Tuhan ini yang sudah Tuhan rencanakan itu berbahaya ya. Jadi itu sebabnya panggilan dan pilihan Tuhan itu tidak main-main ya. Jadi panggilan dan pilihan Tuhan itu tidak main-main dalam hidup kita. Terlalu banyak saya melihat orang dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan tapi main-main ya. Tidak serius ya, kadang-kadang diperhatikan, kadang tidak ya. Saudara bisa lihat sendiri ya, kehidupan semacam ini. Ada dari yang di Tuhan, ada dari kita baca sampai satu ayat 1 sampai 2 ya. 1 Petrus 1 ya, 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu yang dipilih oleh Tuhan ya. Karena yang mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi orang Kristen itu sebetulnya pilihan Tuhan ya. Sudah direncanakan Tuhan, pilihan Tuhan. Jangan main-main dengan pilihan Tuhan. Nah, kalau kita dipakai oleh Tuhan ya, untuk melayani Tuhan ya, jangan main-main ya, tambah kita rajin, suka, sungguh-sungguh ya, sebab kita ini sudah dipilih Tuhan, sudah direncanakan Tuhan ya, untuk melayani Tuhan ya, dipilih oleh Tuhan. Di sini ya, Petrus dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ya. Kita ini sesuai dengan rencana Tuhan ya. Jadi saudaraku, kita ini sesuai dengan rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, hidup menjadi baik. Kalau kita ini sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, hidupnya lebih baik ya, jadi baik ya. Jadi dipilih sesuai rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan ya. Jadi kita diprogramkan menjadi jemaat yang taat. Kita katakan di sini ya, itu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita ya, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus ya, supaya taat. Jadi kita ini dipilih, ditetapkan oleh Tuhan itu untuk melayani Tuhan dan supaya kita ini taat kepada Tuhan ya, taat kepada Tuhan. Acuannya adalah Yesus sendiri ya. Jadi acuan ketaatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Filipi 2 kita baca ayatnya. Filipi pasal yang kedua ayat 5 dan seterusnya ya. Ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi laki-laki perempuan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau suami istri punya pikiran, perasaan seperti Tuhan Yesus, aman. Ayat 6, yang bahwa muda berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai diri yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, dari surat Al-Quran, saking taatnya, ya, saking taatnya mati di kayu salib. Itu sebabnya di dalam Matius 11 ayat 28-30 Tuhan Yesus sendiri berkata, belajarlah kepadaku. Jadi belajar kepada Tuhan. Ya, jadi merendahkan diri, ya, dan ditinggikan. Ya. Dalamnya 1 Petrus pasal 5 ayat 6, rendahkanlah dirimu, ya, di bawah tangan Tuhan, maka kamu akan ditinggikan. Ya. Merendahkan diri. Yakobus 4 juga ayat yang ke-10, ya, supaya kita ini bisa merendahkan diri seperti Yesus sudah memberikan teladan, ya, merendahkan dirinya, taat, ya, sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan diri dulu, jangan minta hidup ini ditinggikan duluan, ya. Ada saatnya Tuhan meninggikan kita. Jangan duluan minta-minta ditinggikan dulu, ya. Tuhan katakan rendahkanlah dirimu, ya, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan mengajar kita merendahkan diri dulu, ya. Termasuk kita menyembah kepada Tuhan, kita berlutut, ya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar rendah hati, ya. Jadi Tuhan mau kita rendahkan, ya. Haleluya. Amsal 22 ayat 4. Kita Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Amsal 22 ayat 4. Haleluya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan, kehormatan, panjang umur. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita rendah hati, ya, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan atau panjang umur. Ya. Ada saatnya nanti, ya, kita ditinggikan. Ya, kita kembali ke Filipi pasal 2 tadi, kemudian ayat yang ke-10. Ya. Jadi di pasal 2 tadi kalau kita baca ayat yang ke-10, ya, lalu supaya dalam nama Yesus bertekuk untuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, ditinggikan. Dan sekali kali mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Jadi sudah direncanakan Tuhan supaya kita ini menjadi taat. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan untuk, ya, untuk kita taat, ya, kepada Tuhan. Jadi Tuhan memilih kita, menetapkan kita, ya, supaya menjadi kehidupan yang taat kepada Tuhan, ya, kehidupan yang taat kepada Tuhan, ya. Sehingga kalau kita rendah hati, ya, orang taat itu pasti rendah hati, ya, di rendah hati supaya taat kepada Tuhan, ya, sehingga saatnya nanti kita ditinggikan oleh Tuhan, ya. Roma, kita kembali ke Roma pasal yang ke-8 tadi, ya, terakhir, ya. Jadi kita ini sudah direncanakan, ditetapkan oleh Tuhan, ya, supaya kita menjadi taat, ya, jadi rendah hati, taat kepada Tuhan, ya, taat kepada Tuhan. Sehingga pasal 8 ini ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan
dimuliakannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ini puncaknya, saudara. Kita akan ditinggikan, kita akan dipermuliakan. Ya. Di dunia ini juga kalau kita rendah hati, ya, apalagi kita berubah dari rendah hati, sekayaan kehormatan dan keadaan, ya, saudara. Ditinggikan sampai nanti dipermuliakan. Sebabnya mari sore malam ini Tuhan mau firman-Nya supaya kita rendah hati, ya, merendahkan diri kita supaya taat, ya. Tuhan Yesus sudah memberikan taat sampai mati di kayu salib, ya, saatnya. Dan kita tahu Yesus sudah ditinggikan, dipermuliakan, ya. Dan kita juga ditemukan, ya, berarti maka Tuhan akan meninggikan kita. Kita juga akan dipermuliakan, ya. Jadi firman Tuhan dia amin. Dulu sekarang sampai selamanya tidak berubah. Sebabnya kita percaya kepada firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati firman, akan berdoa, akan berlutut di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan satu pujian bagi Dia. Nomor 355. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.